hari ini begitu ramai diperbincangkan oleh publik di Indonesia. Mungkin yang paling mendapat perhatian salah satunya adalah vaksin Sinovac yang menimbulkan kehebohan ya pada satu sisi, sekaligus mengundang banyak pihak untuk memberikan komentar-komentar. Saya kira apapun komentar-komentar yang kita berikan terkait vaksin Sinovac, apakah misalnya setuju dengan vaksin Sinovac ataupun tidak setuju dengan dilakukannya vaksinasi, saya kira poinnya bukan di situ. Poin yang perlu kita lihat misalnya di tengah kondisi pandemi ini, kita mesti belajar menerima satu kenyataan. Apa itu? Bahwa di tengah kondisi pandemi ini semestinya kita memberikan ruang kepada para pakar atau orang yang ahli di bidang kesehatan untuk memberikan pendapat, pandangan terkait itu. Saya kira pemerintah dengan segala perangkat yang dimiliki itu mengupayakan bagaimana warga bangsa di tengah kondisi pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, secara global pandemi terjadi, banyak masalah yang muncul, tetapi bukan berarti kita mesti saling gontok-gontokan, apalagi saling menyalahkan. Saya kira langkah yang dilakukan oleh pemerintah, kalau misalnya ada kalangan tertentu menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak tepat, maka yang mesti kita lakukan, bagaimana caranya kita menyampaikan itu kepada pemerintah. Saya kira beberapa saluran-saluran menyampaikan aspirasi, pendapat, ataupun misalnya kalau ada anak bangsa yang memiliki, kan ada yang kemarin sempat juga kami lihat, ada yang mengatakan bahwa vaksin Sinovac ini tidak tepat, atau ada yang menolak untuk dilakukan vaksinasi. Saya kira tidak salah kalau kita memberikan pendapat-pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Tetapi yang mesti disadari bahwa kalaupun misalnya kita berbeda pandangan terkait langkah yang dilakukan oleh pemerintah, maka yang perlu dilakukan adalah kita menyampaikan hasil-hasil pengkajian. Sekali lagi ini harus berbasis pengkajian secara ilmiah. Kalau ada atau masyarakat misalnya merasa ini tidak tepat, maka lakukanlah proses pengkajian ataupun ajak ahli-ahli tertentu untuk bicara, mendengarkan pendapat para ahli. Nah, yang menjadi masalah di bangsa ini, kita lebih enak mendengarkan atau lebih suka mendengarkan pertimbangan daripada dukun ataupun para peramal terkait kondisi-kondisi yang terjadi, dibandingkan mendengarkan pandangan-pandangan daripada para ahli yang memang telah melakukan proses penelitian, sudah melakukan pengujian secara ilmiah. Demikian pula dengan vaksin. Vaksin ini saya kira sudah ada beberapa tahapan yang dilakukan. Tidak mungkin juga pemerintah menghadirkan vaksin itu untuk merugikan warganya, tidak mungkin. Karena pemerintah selalu berpikir bagaimana menjadi pelayan masyarakat, pelayan warga yang baik. Saya kira kita di tengah kondisi pandemi ini, walaupun dalam tanda petik ada peluang-peluang misalnya kita curiga, tetapi kecurigaan ataupun tindakan atau pendapat yang berlebihan yang seakan-akan menyalahkan langkah pemerintah. Terus ketika pemerintah tidak mengambil pilihan vaksinasi misalnya, lalu apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah? Saya kira itu yang perlu kita jawab. Jangan sampai kita memberikan semacam pendapat yang ini tidak tepat yang dilakukan oleh pemerintah. Terus yang tepat seperti apa? Nah, kalau kita memiliki pendapat
bahwa pemerintah misalnya tidak tepat. Bahkan kami di Fides Channel misalnya sempat mengamati perkembangan atau pendapat-pendapat, komentar-komentar warga terkait vaksin Sinovac. Itu ada beberapa yang melihat misalnya mengangkat pandangan beberapa ahli yang diberitakan bahwa dokter tidak mau divaksin Sinovac selain daripada vaksin merah putih. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ada beberapa warga itu berpendapat bahwa kalau dokter saja menolak untuk dilakukan vaksin Sinovac, apalagi kita misalnya. Tetapi yang perlu dipahami bahwa redaksi daripada pemberitaan itu adalah menolak untuk divaksin Sinovac, tetapi hanya ingin divaksin dengan vaksin merah putih. Jadi perlu kita lihat bahwa pada satu sisi memang dia menolak vaksin Sinovac, tetapi kalau vaksin merah putih dia oke, dia mau, artinya sama-sama mau divaksin. Jadi kita lihat memang agak lucu ya kondisi seperti itu, bahwa memang menolak vaksin Sinovac tetapi mau divaksin kalau vaksin merah putih namanya. Saya kira antara vaksin Sinovac dengan vaksin merah putih sama-sama divaksin. Jadi kita berhentilah melakukan semacam gurauan-gurauan seperti ini. Saya kira para ahli juga berikanlah pandangan-pandangan yang memang bisa mengkelirkan permasalahan. Jangan melakukan semacam mengundang reaksi-reaksi publik yang hanya bisa membuat kondisi sesama kita, kondisi sesama anak bangsa antara pemerintah dan warga menjadi begitu renggang. Saya kira di tengah kondisi pandemi ini kita perlu memperkuat, bahwa salah satu cara untuk memperkuat relasi kita sebagai sesama anak bangsa itu adalah saling menguatkan. Jadi kami juga buat misalnya konten seperti ini tujuannya adalah untuk saling menguatkan, bahwa pendapat-pendapat itu mari kita dudukkan dalam konteks ilmiah, kita uji dengan menghadirkan para ahli. Saya kira pemerintah dengan jajaran-jajaran terkait Kementerian Kesehatan itu sudah melakukan proses pengkajian itu, bahkan sudah mendapat izin dari BPOM, sehingga apalagi yang perlu kita khawatirkan. Pemerintah dengan segala daya upaya yang mereka miliki, mereka melakukan proses pengkajian itu, melakukan proses-proses yang memang terstruktur. Ada juga yang sempat menyampaikan, apakah misalnya sama antara vaksin yang diberikan yang disuntikan ke Pak Jokowi, Bapak Presiden kita tercinta, dengan warga. Saya kira pendapat seperti itu agak lucu juga pada satu sisi. Tidak mungkin Pak Jokowi sebagai seorang presiden ingin melihat warganya celaka ataupun mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Makanya Pak Jokowi sebagai seorang pemimpin itu memberikan teladan. Beliau dulu yang divaksin sebelum warganya. Itu sebagai bukti bahwa Bapak Presiden kita ingin menunjukkan itu kepada warga, bahwa saya sebagai pemimpin di Republik ini, sayalah yang pertama divaksin. Baru setelah itu diikuti oleh yang lain. Nah, apakah kualitas vaksin Bapak Presiden Joko Widodo sama dengan yang akan diberikan kepada warga? Tentu sama kualitasnya, karena sama-sama vaksin Sinovac. Saya kira seperti itu yang perlu kita lihat, walaupun kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada sebagai kebebasan untuk berpendapat. Tetapi sekali lagi, pendapat yang baik tentunya memiliki latar belakang yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artian, kalau kita berpendapat vaksin Sinovac tidak cocok, maka mari kita tunjukkan bukti
ataupun misalnya yang mana vaksin yang cocok. Kalau kita ingin memberikan pendapat, berbeda pendapat atau menolak vaksin Sinovac, sehingga yang perlu sebetulnya kita lakukan, kalau di dalam pandangan salah seorang tokoh filsafat Yunani mengatakan bahwa salah satu hal yang kita perlukan untuk saling menguatkan sesama kita, dia adalah Epikuros, filosof Yunani, mengatakan bahwa salah satu yang membuat diri kita menjadi bisa survive itu adalah pertemanan dan saling menguatkan satu sama lain. Dengan adanya teman, kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Jadi di tengah kondisi pandemi ini, saya kira marilah rasa persahabatan, rasa persaudaraan, rasa perkawanan itu membuat kita untuk saling menguatkan satu yang lain. Karena ingat, sebagai satu bangsa, sebagai anak bangsa, anak negeri, mari kita saling support di tengah kondisi pandemi ini. Apapun, walaupun kita berbeda pandangan, kami selalu mengajak kepada pemirsa Fides Channel bahwa kami menghargai pendapat baik yang pro maupun yang kontra. Tetapi dudukkanlah pendapat itu secara utuh, sehingga kita bisa melihat bahwa pendapat-pendapat yang manalah yang memang memiliki landasan dan didukung oleh para ahli. Saya kira demikian yang bisa kami respon. Sekali lagi kami menyampaikan salam sehat, salam Fides Channel, salam NKRI.